Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang statistika dengan materi ujian normalitas menggunakan rumus Lilliefors. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari angka baku, kemudian mencari bagaimana hubungan antara dua buah data dengan korelasi Pearson. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecek nih, apakah data yang kita gunakan itu merupakan data berdistribusi normal atau data yang tidak berdistribusi normal. Apa emang kita harus selalu yang normal-normal saja gitu? Kalau misalkan datanya tidak normal gimana? Nah, mungkin penjelasannya di sini deh. Sebelumnya, uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau populasinya normal atau tidak. Nah, hubungannya kemana? Apakah data itu harus selalu berdistribusi normal atau tidak? Enggak, data itu tidak harus berdistribusi normal. Tapi saya akan menjelaskan dulu, sebetulnya data berdistribusi normal itu maknanya seperti apa gitu. Nah, data yang berdistribusi normal artinya data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak melenceng ke kiri ataupun tidak melenceng ke kanan. Nah, jadi data tersebut intinya dalam suatu populasi tersebut atau dalam suatu sampel tersebut, sampelnya lengkap gitu. Jadi kalau kita mengambil data suatu sampel, di sini berarti dari yang nilainya paling bagus sampai nilainya paling jelek atau banyak yang rata-rata. Nah, data berdistribusi normal biasanya nilainya ada di tengah, di rata-rata. Nah, hubungannya kemana? Nah, analisis statistik yang menggunakan distribusi normal sebagai dasar analisisnya adalah analisis statistik yang sering dilakukan oleh para peneliti. Jadi memang sebaiknya data yang kita ambil, yang kita gunakan ini ya, jangan kalau misalkan kita melakukan penelitian tentang efektivitas pembelajaran multimedia yang ditelitinya anak-anak SMK multimedia yang memang sudah jago-jago. Jadi apapun yang digunakan, berarti kan nanti anak ini tuh pada bisa. Berarti kan belum tentu mata kuliah ini akan efektif ke semua orang pembelajaran tersebut. Makanya berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa data-data yang sering digunakan di berbagai bidang penelitian umumnya memiliki pola berdistribusi normal gitu. Atau misalkan mengukur efektivitas pembelajaran atau media, dikasihnya ke misalkan, mohon maaf, misalkan mahasiswa yang kurang cakap dalam bidang tersebut, misalkan nggak efektif ya, memang mungkin datanya yang memang kurang pas seperti itu. Makanya bagusnya yang efektif itu ya memang untuk yang biasa-biasa ada, untuk yang cepat ada, untuk yang lambat juga ada. Jadi lebih rata seperti itu. Walaupun mungkin mayoritas orang ya setengah-setengah, biasa-biasa aja gitu, tidak terlalu pintar atau tidak terlalu kurang juga seperti itu. Oke, selanjutnya mengerti ya, jadi kenapa kita harus melakukan uji normalitas data ini gitu. Sebaiknya dalam setiap penelitian, bagusnya data itu memang berdistribusi normal. Tapi kalau tidak berdistribusi ya nggak apa-apa, nanti ada langkah-langkah selanjutnya untuk data yang tidak berdistribusi normal, uji-uji yang harus dilakukannya seperti apa. Tapi sekarang kita fokus dulu ke materi tentang bagaimana cara kita menguji data itu tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, ada banyak cara sebetulnya, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah yang menggunakan rumus Lilliefors. Jadi, saya punya data ini. Data nilai matematika dasar, 30 data, saya sampel. Kemudian langkah pertama kata apa nih? Urutkan data. Oke, berarti langkah pertama kita coba data ini kita urutkan pakai fitur sort di dalam Excel. Oke, urutkan, kasih nomor urut. 1 sampai berapa lah. Oke. Ini set. Oke, setelah itu cari Z dengan rumus Z-score. Berarti kita cari di sini nilai Z. Di sini kita cari nilai ZI lah. Rumus Z-score itu apa rumusnya? Sama dengan ini kalau enggak. Kalau rumus Z-score itu kan rumusnya sama dengan standardized gitu ya. Nah, harus ada nilainya, rata-ratanya, dan juga standar deviasinya. Nah, kan di sini langkah pertama cari ZI dengan menggunakan rumus Z-score. Nah, berarti sekarang di sini nyarinya gimana, Pak? Nah, sekarang carinya kita coba cari di sini. Rata-ratanya belum ada, standar deviasinya belum ada. Oh, berarti jangan dulu ke sini. Kita cari dulu sekarang di sini. Berapa nilai min atau rata-rata, berapa nilai standar deviasi. Oke, nyari min kan gampang ya, sama dengan average
sama dengan average dari sini sampai sini. Kemudian itu, kemudian standar deviasi berarti sama dengan stdef data dari sini sampai sini. Berapa standar deviasinya? Oke, kita sudah punya data seperti ini. Jadi kita cari ZI-nya, kan tadi di sini disuruhnya cari ZI dengan rumus Z-score. Oke, kita cari ZI-nya berarti sama dengan di sini pakai rumus saja ya, langsung standarize nilai ini. Oh ya, saya habis ganti settingan, jadi settingannya biasanya pakai titik koma, sekarang jadi pakai koma. Koma, kalau yang pakai titik koma ya pakai titik koma, kemudian mana min-nya ini, standar deviasinya ini. Jangan lupa gunakan dolar biar nanti bisa langsung ke bawah. Ini, dan juga ini. Oke, tutup, enter. Dapatlah nilai ZI. Nah, kemudian setelah itu, apa katanya nih? Mencari FZI dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, FZI ini adalah nilai dari sini, FZI. Nah, rumusnya adalah FZI ini adalah rumusnya ini. Nilai FZI itu adalah nilai berdisikan, kita nguji distribusi normal ya. Kita cari namanya norm dis. Jadi distribusi normal yang ini dari nilai ZI-nya. Kalau biasanya kan di sini norm dis dari X min standar deviasi, itu kan sebetulnya dari nilai Z-nya. Jadi FZ itu dari norm dis dari nilai dis Z-nya. Kenapa nih? Oh, pakai yang mana nih? Kita cari norm ini kayaknya. Nah, norm dis Z. Langsung dari Z-nya keluar. Pakai yang norm dis ya. Oke, kita keluar nilai Z-nya. Berat sampai beres. Kalau kita buat ini gini lah. Set. Nah, nilai akhirnya. Kemudian ada nilai Z-nya, ada FZI-nya. Kemudian kita cari apa lagi sekarang katanya? Nah, sekarang kita cari nilai SZI dari nomor urut dibagi N. Contoh SZI 1 berarti 1 per. Oke, nanti ini kita buat seperti aja nih. Berarti kita cari di sini nilai SZI itu sama dengan pakai if ya. If kalau misalkan nilai ini sama dengan nilai ini, kan ada kemungkinan nanti nilainya ada yang sama nih. Berarti nanti dia hasilnya sama dengan nilai yang ada di atasnya. Berarti sama dengan E2 yang ada di atasnya. Kalau enggak, tadi berarti nilai ini nomor urut kemudian dibagi 30. Oke, rumusnya kan di sini gini ya. Sama dengan mencari nomor urut dibagi. Nah, kayak gini. Kalau misalkan sama nilai ya udah. Kalau misalkan sama-sama 31 ya udah pakai yang atasnya aja. Kalau enggak ya udah berarti nilai 1 per 30, 1 per 29 kayak gitu, urutnya ke berapa. Jadi nilai ini adalah nilai dari SZI. Seperti itu. Kalau sudah, kita patch ke bawah semuanya. Ada kemungkinan ada yang sama, ada yang kemungkinan memang tidak sama. Seperti itu. Oke, nanti langsung dia berarti kita coba ini deh. Kita buat semuanya mirip pakai format cell. Bilangannya berapa ya? 3 digit lah atau 4 digit mungkin ya. 4 digit lah. Kita buat 4 digit biar sama semua. Ini SZI-nya. Kemudian setelah itu mencari harga mutlak dari FZI min SZI. Oke, berarti sekarang kita cari nilai dari FZI kemudian dikurangi SZI. Oke, nah ini harga mutlak berarti pakai ABS. Pakai ABS berarti sama dengan di sini absolute dari nilai FZI dikurangi SZI. Tek, segini. Nah, kita dapat itu nilai absolut dari nilai ini dikurangi nilai ini. Oke, setelah itu ikuti proses selanjutnya.
kemudian mencari LO atau nilai maksimum dari absolut ini. Nah, di sini biasa disebut juga sebagai L hitung. Ya sudah. Sekarang kita cari di sini, berarti kita cari di sini. L hitungnya sama dengan berapa di sini? L hitung itu sama dengan nilai maksimum dari nilai ini. Ini adalah nilai L hitung. Oke, oh dapatlah segini. Ini saya coba rapi-rapiin dulu ya. Oke, ini saya buat segini dulu. Ini pakai tanda kotak lah. Set, ini kita tanda kotak segini. Nah, L hitungnya dapat segini. Nah, setelah itu apa nih? Perintah selanjutnya. Mencari LT atau biasa juga sebagai L tabel. Nah, L tabel itu nanti akan saya kasih namanya tabel L tabel, Lillie Force tabel. Nah, untuk tabel ini kita nyarinya seperti ini. Kita lihat taraf signifikansinya berapa. Nah, kita misalkan taraf signifikansinya atau nilai alfanya 0,01, terus kemudian nanti datanya ada 30, berarti dapat nilainya 0,187. Kalau taraf signifikansinya 0,05, berarti nanti kita cari kalau datanya 30, berarti 0,161. Nah, inilah cara baca tabel Lillie Force-nya. Nah, taraf signifikansi ini akan saya jelaskan dulu. Taraf signifikansi atau sering juga sebagai dengan tingkat kesalahan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, baik pengujian hipotesis satu arah, one tailed, atau dua arah atau two tailed. Maksudnya nanti taraf signifikansi ini ada kemungkinan errornya yang bisa diterima berapa persen, seperti itu. Nah, di sini ada pengujian 1%, 5%, atau 10%. Di sini kan ada di sini 0,01, 1%, 0,055%, 0,1, 10%. Nah, taraf signifikansi ini dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa. Nah, pada umumnya dalam penelitian nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1%, 5%, atau 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan. Pada penelitian pendidikan atau sosial ekonomis yang digunakan 5%. Namun, dalam ekonomi pun sering juga digunakan 10%, sedangkan 1% digunakan untuk penelitian kesehatan, karena pada penelitian kesehatan atau penelitian yang berkaitan dengan keselamatan dengan keberlangsungan makhluk hidup diperlukan kesalahan sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan kalau ekonomi kan rugi-rugi dikit gak apa-apa kali ya. Nah, kalau misalkan penelitian kaitan dengan kesehatan 1% misalkan dari 10.000 gitu, kan 1% ada 100 orang, masa 100 orang jadi uji coba seperti itu. Nah, dalam pendidikan kita sepakati saja, nanti kalau misalkan ada soal nilai persennya pun akan saya tunjukkan seperti itu. Contoh penggunaan taraf signifikansi ini seperti apa? Misalkan kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, maka jika dari 100 sampel penelitian, maka kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa diterima yaitu ada 5 sampel, atau 5% dari 100. Atau jika dikaitkan dengan pengujian hipotesis, tingkat kesalahan 5% atau 0,05, artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar, maksimal 5%, dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95%, seperti itu. Nah, setelah melihat nilai L tabel dan L hitung, ada syarat yang diambil dari hasil perhitungan tersebut. Jika LO atau yang tadi kita sebut sebagai L hitung, maka data lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Jika L hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pak, kalau yang tadi gimana? Nih contohnya tadi kan diberikan data nilai matematika dasar itu yang ini ya. Nilai matematika dasar dengan dapat L hitung sama dengan 0,1 L hitung. Nah, kemudian data tersebut terdistribusi normal atau tidak dengan taraf signifikansi 5%. Berarti kita cari dulu nih L tabelnya berapa. Nah, nyari L tabel gimana? Lihat tabelnya dengan alfanya 5%. Kata soalnya seperti ini. Ya sudah, kita cek. Sampelnya kita punya 30 data. Kemudian di sini 0,05 dicek. Berarti sekarang mana ini? Nah, berarti di sini kita punya nih taraf signifikansinya 5%. Berarti nilai dari L tabelnya 0,161. Tulislah di sini. 0,161. Ini L tabelnya. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana kesimpulannya? Tariklah kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Tarik kesimpulannya. Tadi di sini saya mending pakai if ya. Nah, if LO lebih kecil pada LT, berarti di sini pakai sama dengan if LO-nya berarti ini lebih kecil daripada LT, maka
kasihlah tulisan data berdistribusi normal. Kita tulis ini data tersebut, data ini berdistribusi normal. Kayak gini. Kalau kurang dari L hitung, di sini kan LO kurang dari L tabel. Nah, kalau misalkan tidak, ya sudah. Di sini buat aja lah data ini tidak berdistribusi normal. Udah, sesimpel ini. Beres, kita cek nih. Oh, data ini memang berdistribusi normal. Memang ya, di matematika dasar itu dari yang nilainya 18, 19 itu ada. Tapi yang nilai 96 juga ada. Tapi mayoritas ya ada di tengah-tengah. Berarti nilai matematika dasar ini memang berdistribusi normal. Nanti silahkan saya minta tolong untuk tugasnya nanti cek untuk mata kuliah Alpro, PBO, dan satu lagi mungkin struktur data lah, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.